Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akali Syarifudin. Di sini akan mempresentasikan bab 12, yakni tentang jihad, radikalisme, dan muslim moderat. Sebagai tugas ujian tengah semester MKU PAI Universitas Negeri. Berikut adalah peta konsep yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yakni jihad, meliputi pengertian, hukum, landasan, dan macam-macam jihad. Yang kedua, radikalisme, meliputi pengertian, latar belakang, bentuk-bentuk, dampak, dan upaya menanggulangi. Yang terakhir, muslim moderat, meliputi penjelasan singkat mengenai muslim moderat itu apa. Yang pertama, jihad. Pengertian jihad sendiri menurut syariat Islam adalah berjuang atau usaha atau ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia, yaitu menegakkan agama Allah atau menjaga din atau agama tetap tegak dengan cara-cara sesuai dengan garis perjuangan para rasul dan Al-Quran. Hukum jihad adalah fardu kifayah, yang artinya jika jihad telah dilakukan oleh orang yang memenuhi persyaratan, maka gugurlah kewajiban orang yang menunaikan dan segenap muslimin lainnya. Namun, jihad hukumnya fardu ain jika pemimpin umat Islam telah memaklumkan mobilisasi umum bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan jihad dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Misalnya, pada saat umat Islam merasa terhalangi untuk melaksanakan rukun Islam dan terusik kedaulatan bangsa dan negaranya, maka mereka diberitakan untuk berjihad, yakni berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah. Landasan jihad yang berstatus hukum fardu kifayah terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Fard ayat 17. Sedangkan lanjutan jihad yang berstatus hukum fardu ain terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 15. Macam-macam jihad ada tiga, yaitu yang pertama, mujahad al-adu az-zahir, yaitu jihad menghadapi musuh yang nyata. Yang kedua, mujahadah as-syaitan, yaitu jihad menghadapi syaitan. Yang ketiga, mujahadah an-nafs, yaitu jihad memerangi hawa nafsu. Berikutnya radikalisme. Radikalisme umat beragama adalah paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim. Radikalisme bukan ajaran Islam, karena Islam dalam menyiarkan agama menggunakan cara berhikmah, bijaksana, tutur kata yang santun, dan menggunakan cara berdebat yang dilandasi. Latar belakang yang muncul radikalisme dapat disebabkan oleh faktor lemahnya iman, lemahnya ekonomi, kurangnya jiwa kebangsaan nasionalisme, dan juga adanya fanatik agama atau fanatik kelompok. Dapat menjadi alasan munculnya gerakan faham radikal yang membuat atau menuntut masyarakat melakukan kekerasan dan kemudian mengarah pada tindakan terorisme. Radikalisme sendiri memiliki berbagai bentuk-bentuk. Di antaranya aksi teror, bom bunuh diri, saling menyerang, aksi kekerasan, intimidasi perlawanan terhadap pemerintahnya, dan lain-lain. Radikalisme sendiri memiliki dampak yang sangat buruk, di antaranya mengakibatkan teror dan kekerasan yang menimbulkan konflik dan peperangan, apalagi jika yang terlibat berasal dari kelompok agama yang berbeda. Namun, radikalisme dapat ditanggulangi secara mandiri, yaitu dengan cara menanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, menyaring informasi yang didapatkan, berjejaring dalam komunitas perdamaian, berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan, dan lain-lain. Yang terakhir, ini muslim moderat. Munculnya gagasan ini adalah pada awal Mei 18 lalu, saat diadakan musyawarah tingkat tinggi tentang Islam moderat di Istana Bogor yang mempertemukan para ulama dunia, di antaranya Imam Besar Al-Azhar Ahmad Thayyib. Gagasan tentang Islam moderat khususnya dimunculkan pasca tragedi 1999 yang menimpa WTC di Amerika. Gagasan ini sebagai antitesis dari Islam radikal yang menjadikan kekerasan sebagai cara untuk mendakwahkan Islam sehingga meninggalkan citra negatif kepada ajaran Islam itu sendiri. Rujukan yang biasa digunakan ketika membicarakan Islam moderat sendiri adalah surat Al-Baqarah ayat 193. Kata yang sangat perlu digarisbawahi dalam ayat ini adalah kata umata, yang artinya ayat ini merujuk kepada umat, bukan agama. Tentu tidak ada istilah umat Islam, yang ada hanyalah umat. Istilah umat memang dalam berbagai derivasinya menggunakan konotasi suatu ikatan-ikatan solidaritas secara politik, lintas kelompok, suku, bahkan agama. Maka, makna umat dalam konteks masyarakat Islam berarti cermin dari suatu masyarakat politik yang egaliter dan kosmopolit, memiliki tujuan bersama dalam membentuk suatu masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Melalui konotasi makna umat, masyarakat muslim memungkinkan telah terbiasa dengan seperangkat pemikiran, perilaku, dan tindakan yang lebih mengedepankan semangat moderasi, bahkan secara sadar, rela melepaskan ikatan-ikatan primordialitas agamaannya.
Dengan demikian, Islam moderat merupakan perwujudan nyata dari suatu struktur sosial politik yang mengakar sejak awal, bukan diksi kebaruan yang belakangan sering disebut-sebut terkait dengan cara berpikir kelompok tertentu. Islam moderat berarti cara pandang keseluruhan atau kafah terhadap Islam itu sendiri par excellence, tanpa harus terjebak dikotomisasi kepentingan sektarian. Dalam penggunaannya pun lebih baik menyebutkan Muslim moderat daripada Islam moderat, karena seperti yang dikatakan Gusmus, Islam sendiri adalah agama moderat. Maka dari itu, harusnya yang dimoderatkan adalah umatnya, bukan agamanya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah maupun kurang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.